Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Let's pray. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini, bahkan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami. Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri takhta-Mu yang maha kudus. Bapa, ampuni kami semua akan dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa ku mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ku berterima kasih, kami mengucap syukur, syukur bagi Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan.
dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Mengikat ku puji Tuhan, puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia, puji Dia, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Grace that flows like a river, washing over bound of heaven, love of Christ overflows in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life, deliver a vessel of your own. Holy now, devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. You've given me life, you opened my
You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Oh, Christ my Savior, you rescue me. Christ my Savior, you set me free. You rescued me. Christ my Savior has set me free. Has rescued me. Christ my Savior, we worship you. We give you praise. We praise your name. The name above every name. The name of Jesus, Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus, Christ my Savior. Benar Tuhan, kami menyembah Tuhan, nama di atas segala nama yang harus kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, dan akan terus menolong dan mengajar hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami, dan Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terus dipenuhi dengan urapan Roh-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah, kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is always good. Tuhan yang sudah begitu baik, Dia
sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita sampai hari ini kita sudah sampai kepada minggu ketiga ya, sudah mau memasuki minggu ketiga di bulan Desember tahun 2025. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dan juga kemurahan dan belas kasihannya ya, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita semua harus mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar dalam kitab Perjanjian Baru. Hari ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal yang kelima. Kitab 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Lalu kita akan loncat ke ayat 5, lalu ayat 5 kita loncat ke ayat 9, dan dari ayat 9 kita continue ayat 10, ayat 11, 12, dan 13. Jadi kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau buka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam ya, karena firman Tuhan itu harus tinggal di dalam hati kita dan pikiran kita, karena firman Tuhan yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, Mission and Prayer House akan merayakan perayaan Natal pada minggu ke depan. Jadi tidak lama lagi Missions and Prayer House akan mengadakan perayaan Natal pada minggu ke depan ya. Jadi puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita sama-sama mau bacakan kebenaran firman Tuhan, di mana ini Rasul Paulus yang sudah menulis kitab 1 Korintus pasal yang kelima. Rasul Paulus yang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan kebenaran Injil, yaitu Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Ya, amin. Puji Tuhan, sehingga kita boleh menikmati Injil Kristus itu pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, kasih anugerahnya bagi kita semua umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama, dan kita mau bacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita bacakan dulu ayat pertama dan ayat yang kedua. Silakan dibaca. Puji Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ayat 2-nya, kedua, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Oke, kita akan bacakan lagi ini bagaimana jemaat Korintus ya. Ini Rasul Paulus yang harus menghadapi jemaat Korintus pada saat itu di sana, di mana dikatakan di dalam firman-Nya jemaat Korintus itu yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup di luar kebenaran firman Tuhan ya. Jadi inilah yang Rasul Paulus harus menghadapi jemaat Korintus pada saat itu di sana ya. Dan tidak segampang itu untuk Rasul Paulus untuk menghadapi mereka, mendidik mereka dan membawa mereka kepada jalan yang benar ya. Karena itulah yang menjadi tugas bagi Rasul Paulus. Baik, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat pertama, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong,
Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Oke, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Ini yang sudah dikatakan bagaimana kehidupan jemaat Korintus. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Di antara kamu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus ya. Memang aku mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ini di dalam jemaat Korintus. Lalu Dan percabulan yang begitu rupa ya dikatakan di sana. Bacakan lagi ayat yang pertama. Memang orang mendengar. Jadi ini ada orang yang mendengar tentang jemaat Korintus. Lalu bahwa ada percabulan di antara kamu. Jadi ada kejadian percabulan di antara jemaat Korintus. Lalu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi artinya kejadian di dalam jemaat Korintus itu pada saat itu di sana dikatakan orang mendengar bahwa ada kejadian terjadi tentang percabulan di dalam jemaat Korintus ya, dan maksudnya percabulan ini yang memang belum pernah terjadi ya dikatakan di sana semenjak dahulu kala. Artinya maksudnya tidak pernah terjadi di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Artinya sesuatu hal yang terjadi yang begitu rupa ya dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Itu yang begitu rupa artinya tidak masuk akal apa yang terjadi ya di jemaat Korintus, bahwa mereka melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal najis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kejadian tentang percabulan di antara jemaat Korintus itu yang tidak pernah terjadi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi artinya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun belum pernah melakukan hal-hal yang demikian ya, percabulan yang demikian. Lalu bacakan lagi. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi kejadian tentang percabulan di antara jemaat Korintus itu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Artinya kok maksudnya sampai begitu rupa ya. Jadi ada seorang itu hidup dengan istri ayahnya. Artinya itu sesuatu yang melanggar, artinya satu hal yang melanggar hukum Allah ya, di mana ada seorang itu hidup dengan istri ayahnya. Jadi ada seorang anak itu dia hidup dengan istri ayahnya. Itu yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan. Di sana dikatakan ya bahwa begitu rupa ya yang tidak pernah terjadi antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Jadi kejadian ini tentang bagaimana seorang anak itu hidup dengan istri ayahnya. Itu yang dimaksudkan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ini jemaat Korintus itu artinya mereka itu adalah gereja, satu gereja Tuhan. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang najis seperti itu. Begitu rupa mereka melakukan hal yang najis. Ya, seorang anak hidup dengan istri ayahnya. Nah, itu adalah satu hal yang melanggar hukum Allah, yang melanggar firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia menuliskan ayat ini tentang jemaat Korintus. Jadi ini sesuatu hal yang memang tidak mungkin, maksudnya tidak seharusnya terjadi, yaitu seorang anak hidup dengan istri ayahnya. Ya, sebenarnya tidak boleh terjadi. Satu hal yang seperti ini, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, tetapi pada waktu itu kejadian ini, maksudnya hal seperti ini terjadi di dalam jemaat Korintus pada waktu itu di sana. Oleh sebab itu Rasul Paulus harus menghadapi mereka, yang menghadapi jemaat Korintus yang begitu rupa, yang melakukan hal-hal najis begitu rupa di hadapan Allah. Lalu kita teruskan lagi ayat 2-nya.
Sekalipun demikian kamu sombong. Sekalipun demikian kamu sombong, artinya walaupun sudah melakukan hal-hal yang najis seperti itu, kamu masih sombong. Lalu, Tidakkah lebih patut kamu berduka cita tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Seharusnya harus berduka cita tentang kejadian itu, di mana kenajisan hidup ya yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Musinya kamu bukan malah menjadi sok tahu gitu loh, menjadi sombong, sok tahu. Sudah terjadi seperti itu kejadian tentang percabulan yang begitu rupa ya. Sebenarnya nggak boleh sok tahu, justru harus sadar. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Justru jemaat Korintus harus sadar bahwa itu hal seperti itu tidak seharusnya terjadi atau tidak boleh terjadi di dalam jemaat, karena itu adalah satu hal yang sangat najis di hadapan Tuhan, satu hal yang sudah melanggar hukum Tuhan, satu hal yang sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, dan hidup seperti itu adalah hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kehidupan yang najis ya. Kalau sampai anak itu hidup dengan istri ayahnya, itu adalah satu hal yang sangat najis di mata Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, ya, walaupun seperti itu kamu masih sombong, dia katakan kamu masih sok tahu ya, padahal sudah kejadian seperti itu begitu rupa, kenajisan begitu rupa yang sudah terjadi di dalam jemaat Korintus, tetapi mereka itu masih angkuh dan sombong dengan kelakuan mereka. Ya, maksudnya harusnya mereka tuh sadar gitu loh, maksudnya Rasul Paulus seharusnya sadar ya, melihat kejadian seperti itu kita harus menolak gitu loh. Jangan kita setujui maksudnya dengan kehidupan seperti itu ya, kehidupan najis seperti itu kita tidak boleh setujui. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jangan setujui kenajisan hidup seperti itu. Kita harus menolak ya. Jadi jangan malah kita sok tahu atau menyetujuinya. Lalu dikatakan lagi ayat 2, dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Oke, bacakan lagi ayat yang kedua. Sekalipun demikian kamu sombong. Sekalipun demikian kamu sombong ya, sudah jelas Rasul Paulus katakan. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita, artinya seharusnya mereka sadar, dan berduka cita itu artinya harusnya merasakan dan menjauhkan. Maksudnya merasakan itu betapa apa ya, orang bilang begitu najis kehidupan seperti itu. Harusnya kita itu merasakan maksudnya kita marah gitu, lebih kita bisa marah dengan satu hal kejadian seperti itu, bukan malah kita bersuka cita dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal najis seperti itu. Kita malah sok tahu, kasih tunjuk kesombongan kita, lalu kita bersuka cita atas kejadian najis seperti itu. Justru kita harus berduka cita, yaitu maksudnya kita harus prihatin tentang kejadian seperti itu di dalam jemaat Korintus. Itu yang maksudnya Rasul Paulus di sana dikatakan kamu seharusnya harus berduka cita tentang hal itu. Harusnya kamu itu menentang tentang hal itu, apa yang sudah terjadi ya, kenajisan hidup di sana. Pada waktu itu kamu harus menentang hal itu. Kamu harus sedih dengan hal itu karena kejadian yang begitu rupa. Jadi itu yang maksudnya Rasul Paulus, kamu harusnya berduka cita, bukan malah bersuka cita atas kejadian itu. Lalu terus masih ayat 2, terus masih ayat 2, dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kami. Ya, jadi kamu seharusnya harus berduka cita itu dan menjauhkan, terus orang yang melakukan hal itu, dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Dari tengah-tengah kamu ya. Jadi dikatakan di sana di ayat yang kedua, justru kamu harus berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi kita harus menolak ya tindakan seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita harus menolak kejadian-kejadian kehidupan najis seperti itu, dan kita harus maksudnya menjauhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang najis seperti itu ya. Menjauhkan mereka, kita menjauhkan diri dari mereka ya, dari orang-orang yang melakukan
hal-hal yang najis, kehidupan yang najis. Seperti itu kita harus menjauhkan diri kita dari mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, jauhkanlah diri dari mereka. Karena orang-orang begitu itu tidak pantas ya untuk didekati, karena mereka harus bertobat dengan sikap mereka, tindakan mereka, dengan kehidupan mereka seperti kehidupan najis seperti itu. Mereka harus bertobat ya, karena kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang hidup najis seperti itu dan tidak mau bertobat. Kita harus jauhi mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya. Jadi jangan sampai kita menyetujui apa yang mereka lakukan ya. Itu adalah satu hal dosa yang menjijikan di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhi orang-orang seperti itu yang melakukan hal-hal yang najis, yang jijik di hadapan Tuhan. Ya, nah kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul Paulus katakan orang itu kita harus serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis ya. Ini di ayat yang kelima. Tadi di ayat yang kedua tadi kita harus menjauhkan orang itu ya dari tengah-tengah kita, jauhkan diri kita dari orang itu yang melakukan hal-hal yang demikian. Lalu di ayat yang kelima dikatakan orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis. Jadi orang yang berbuat hal demikian yang najis seperti itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis. Maksudnya itu diserahkan kepada iblis, Rasul Paulus katakan di sana, untuk membawa dia bertobat sebenarnya. Kenapa harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis? Supaya orang itu bisa diselamatkan. Lalu teruskan lagi. Sehingga binasa tubuhnya. Jadi tubuhnya binasa. Lalu agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, jadi sudah jelas di ayat yang kelima. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Orang itu kita harus serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis ya. Jadi kita harus serahkan orang yang melakukan hal najis seperti itu kepada iblis. Dalam nama Yesus serahkan orang itu kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Jadi biar tubuhnya itu, kedagingannya itu binasa, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Agar rohnya boleh diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi agar dia punya kehidupan itu boleh diselamatkan ya, roh kehidupan boleh diselamatkan pada hari Tuhan. Itu yang dimaksudkan di ayat yang kelima. Rasul Paulus maksudkan serahkan orang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada iblis agar dagingnya itu binasa, artinya kedagingannya, kehidupan kedagingannya itu binasa dan rohnya boleh diselamatkan pada hari Tuhan ya. Jadi itu yang dimaksudkan di ayat yang kelima. Nah sekarang kita mau loncat ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, dikatakan di sana. Lalu teruskan, bacakan lagi ayat yang ke-9. Ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Ini Rasul Paulus katakan supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jadi Rasul Paulus sudah mengajar kita bahwa dia sudah menulis tentang hal itu, di mana supaya kita itu jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang suka hidup dalam percabulan, mereka suka hidup dalam hawa nafsu, percabulan ya. Karena mereka itu akan mengajak kita hidup menjadi seperti mereka. Artinya kalau kita bergaul dengan mereka, orang-orang yang suka cabul, suka hidup dalam percabulan, mereka akan membawa kita hidup seperti mereka, melakukan hal-hal cabul seperti mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya, supaya kita menjauhkan diri dari orang-orang cabul ya. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang hanya maunya hidup dalam percabulan, dalam hawa nafsu, percabulan, hawa nafsu daging, kedagingan ya, untuk melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, kehidupan najis ya. Itu semua menjijikkan Tuhan, membuat Tuhan muak,
melihat kita hidup seperti itu ya. Lalu jadi jauhkanlah diri kita dari orang-orang cabul, jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Kita harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang masih hidup seperti itu karena mereka belum mau bertobat, mereka masih mau menikmati dosa, mereka masih mau berkompromi dengan dosa, mereka masih mau hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu mereka masih mau melakukan hidup dalam hawa nafsu, percabulan ya. Semua itu percabulan, perjinahan, semua itu kedagingan, hidup dalam kedagingan. Oleh sebab itu kita harus menjauhkan diri kita dari orang-orang cabul. Kita harus tidak boleh bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Dari dunia ini atau dengan semua orang kikir atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi ini di ayat yang ke-10, tadi di ayat yang ke-9 Rasul Paulus katakan dia mau kita jangan bergaul dengan orang-orang cabul ya. Lalu di ayat yang ke-10 dia katakan lagi, bacakan lagi ayat yang ke-10. Yang aku maksudkan, jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kepada mereka di sana dan juga kepada kita pada saat ini, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Jadi bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya. Dia berbicara tentang jemaat Korintus ya, di mana ada terjadi percabulan di dalam jemaat Korintus ya. Jadi yang aku maksudkan, bacakan lagi. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu ya, semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi maksudnya Rasul Paulus, dia tidak bisa melarang kita untuk tidak bergaul dengan semua orang cabul. Artinya ini dia bicara tentang di luar jemaat Korintus. Dia sedang berbicara, menjelaskan dia tidak bisa melarang kita untuk tidak boleh bergaul dengan orang-orang di luar jemaat Korintus pada waktu itu di sana. Karena kalau dia melarang kita tidak boleh bergaul dengan semua orang yang di luar jemaat Korintus, maka kita harus meninggalkan dunia ini, dia katakan toh, karena dunia itu semua orang masih hidup di dalam dosa. Artinya mereka masih hidup di dalam keduniawian, hidup dalam dosa ya, percabulan, semua tentang menjadi orang kikir, penipu ya, orang yang suka berdusta, atau orang-orang yang menyembah berhala. Artinya yang masih menyembah berhala, yaitu penyembah berhala. Jadi ada di situ disebutkan orang kikir, orang penipu, ya, penyembah berhala. Ya, jadi dia maksudnya tuh dia tidak bermaksud untuk melarang kita semua untuk tidak boleh bergaul dengan semua orang yang ada di luar jemaat Korintus. Maksudnya karena kalau dengan demikian maka kita harus meninggalkan dunia ini. Jadi dia maksudnya dia menjelaskan jemaat di sana pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini. Dia menjelaskan dia tidak bisa melarang kita untuk melakukan semua hal itu selama kita masih ada di atas muka bumi ini ya, karena kita belum kembali kepada Tuhan ya. Jadi kalau enggak kita harus tinggalkan dunia, dia katakan, kalau memang kita tidak boleh bergaul dengan semua orang ya, itu yang dimaksudkan. Tetapi ada maksud baiknya ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk pemabuk atau penipu,
Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jadi di ayat yang ke-11 dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, kita mau bacakan lagi. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, dia menjelaskan lagi, Rasul Paulus sedang menjelaskan lagi kepada kita di ayat yang ke-11, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Artinya Rasul Paulus menuliskan lagi kepada kita, kepada jemaat di Korintus di sana pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini. Dia katakan, aku menuliskan kepada, bacakan lagi. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang. Yang aku tuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jadi artinya dia katakan, yang kutuliskan kepadamu, kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Artinya walaupun dia itu, katakan dia itu sebagai saudara kita, saudara seiman ya, itu maksudnya di gereja kan biasanya kita saudara seiman ya, mereka selalu sebutkan kata-kata seperti itu. Oh, kita ini sama-sama saudara seiman. Nah, maksudnya Rasul Paulus, sekalipun dia mengatakan bahwa dia adalah saudara atau saudara seiman, lalu adalah orang cabul. Jadi kalau dia berkata dia adalah saudara seiman ya, di gereja atau dimanapun, atau saudara sekalipun, artinya tetapi dia adalah orang cabul, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi dia adalah orang cabul dan kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Artinya dengan orang seperti itu jangan sekali-sekali kita makan bersama-sama dengan mereka. Artinya maksudnya Rasul Paulus dia menjelaskan, artinya maksudnya itu supaya kita itu tidak terlibat dengan dosa mereka ya. Dia melarang kita supaya jangan bergaul mereka, walaupun mereka berkata mereka adalah saudara seiman, tetapi mereka masih hidup dalam cabul, artinya masih hidup dalam percabulan. Mereka tidak mau bertobat, mereka hanya menyukai hidup dalam kenajisan ya, kekotoran, kekejian, itu segala macam yang dikatakan oleh Rasul Paulus, penyembah berhala. Mereka masih suka hidup dalam penipuan ya, kekikiran atau semua itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang suka berdusta ya, menipu satu dengan yang lain. Jadi dia maksudnya supaya kita jangan bergaul sama mereka, supaya kita itu tidak terlibat di dalam dosa-dosa mereka atau apa yang mereka lakukan, kelakuan mereka, tindakan mereka, sikap mereka. Jadi kita jangan bergaul dengan mereka walaupun mereka katakan mereka adalah saudara seiman. Kita tidak boleh bergaul, artinya jauhkanlah diri kita dari mereka yang masih mau hidup dalam dosa, yang masih mau kompromi dengan dosa, yang tidak mau bertobat walaupun sudah diberi nasihat untuk bertobat supaya dia boleh diselamatkan, tetapi kalau dia tidak mau mendengarkan, dia masih mau hidup dalam dosa percabulan, lalu dia mau ajak kita melakukan hal yang sama, apa yang dia lakukan hidup dalam percabulan, jangan kita ikuti apa yang dia katakan. Justru kita menjauhkan diri dari orang itu supaya kita tidak terjangkit atau ketularan dengan kelakuannya yang jahat, kelakuannya yang kotor ya, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita harus jauhkan diri kita dari semua kehidupan duniawi seperti itu, kehidupan percabulan ya, kehidupan dalam hawa nafsu percabulan, dalam kenajisan, perzinahan, semua itu yang dibenci oleh Tuhan. Jauhkanlah diri kita dari semua itu, karena Rasul Paulus dia menginginkan jemaat Korintus pada saat itu di sana untuk menjadi jemaat yang kudus, melakukan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan maksudnya bertobat dari segala percabulan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia mau jemaat Korintus untuk
bertobat dan kembali kepada Tuhan, ya, berbalik dan bertobat dari segala dosa-dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan lewat kehidupan najis mereka, ya, di mana mereka masih hidup dalam percabulan. Jadi di ayat yang ke-11 sudah dikatakan jelas, ya, kita harus jauhkan diri dari mereka, jangan kita bergaul dengan mereka atau dekati mereka. Justru kita berdoa, kita hanya bisa berdoa untuk mereka, tetapi jangan kita bergaul dengan mereka, ya. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka? Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka? Ini Rasul Paulus katakan di sana. Yang berada di luar jemaat? Yang berada di luar jemaat. Jadi dengan wewenang apakah Rasul Paulus katakan aku menghakimi mereka yang ada di luar jemaat? Jadi sudah jelas dia berbicara yang dia larang itu di mana di dalam jemaat Korintus. Pada waktu itu bukan yang ada di luar jemaat, ya. Jadi lalu, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi, ya. Lalu Ayat 3, itu mau kembali lagi ayat yang ke-12, bacakan lagi. Sebab dengan wewenang apakah Sebab dengan wewenang apakah aku dia katakan menghakimi mereka aku menghakimi mereka. Jadi yang berada di luar jemaat? Rasul Paulus katakan dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat, ya. Jadi dia katakan dia harus menghakimi mereka yang ada di luar jemaat dengan cara apa, dengan wewenang apa, dengan hak apa. Dia tidak punya hak. Maksud dia wewenang itu wewenang, maksudnya dia tidak punya hak untuk menghakimi orang-orang yang ada di luar jemaat. Artinya orang-orang yang ada di luar gereja pada saat itu di sana, ya. Dia hanya berbicara tentang jemaat Korintus. Jadi orang-orang yang ada di dalam gereja jemaat Korintus pada waktu itu di sana. Jadi dengan wewenang apakah aku harus menghakimi mereka, orang-orang yang ada di luar jemaat, ya. Jadi dia tidak mempunyai hak, maksudnya dia katakan aku tidak mempunyai hak untuk menghakimi mereka yang ada di luar jemaat. Lalu, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi kita hanya mempunyai hak untuk menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat. Artinya bukan menghakimi membabi buta, tetapi menghakimi itu memberi teguran kepada mereka, memberi nasihat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita hanya berhak untuk memberikan nasihat dan teguran kepada jemaat yang ada di dalam, maksudnya kepada orang-orang yang ada di dalam jemaat, bukan yang ada di luar jemaat, ya. Karena mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ada di luar gereja itu, di luar jemaat, mereka belum mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang duniawi yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi mereka. Apa yang mereka buat, kehidupan percabulan mereka, itu hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk menghakimi mereka. Tetapi Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-12 kita mempunyai hak untuk menghakimi orang-orang yang ada di dalam jemaat. Jadi orang-orang yang ada di dalam gereja kita boleh menghakimi dengan cara menegur mereka, menasehati mereka agar mereka kembali dan berbalik dan bertobat supaya mereka boleh diselamatkan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu ayat yang ke-12 lagi tadi di paling akhir. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya, jadi sudah jelas, ya, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat. Jadi kita hanya perlu memberikan nasihat dan teguran kepada mereka yang ada di dalam jemaat supaya mereka berbalik dan bertobat dan mereka boleh diselamatkan, mereka agar mereka tidak binasa. Lalu kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat, mereka yang ada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Akan dihakimi Allah. Jadi sudah jelas, ya, yang berada di luar jemaat itu adalah orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka akan dihakimi oleh Tuhan, ya. Lalu usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi kita bacakan lagi ayat yang berikut. Ayat 13.
mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Jadi mereka yang ada di luar jemaat, jadi ini bagi orang-orang dunia yang di luar gereja, yang di luar jemaat, dia berbicara pada waktu itu di sana, ya. Jadi mereka akan dihakimi Allah, ya. Itu maksudnya Rasul Paulus katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang ada di luar jemaat itu, di luar gereja, yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan dan percabulan, mereka akan dihakimi Allah. Jadi kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka yang ada di luar jemaat. Kita hanya mempunyai hak yang untuk maksudnya menghakimi orang-orang yang ada di dalam jemaat, yaitu memberi nasihat dan teguran supaya mereka berbalik, bertobat agar mereka tidak binasa. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-13, kita bacakan lagi. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi Rasul Paulus katakan, ya, biarlah Tuhan yang menghakimi orang-orang yang ada di luar jemaat, dan kita harus usir orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi setiap orang yang ada di dalam jemaat, yang ada di dalam gereja, dia katakan pada saat itu di sana, kita harus usir yang orang-orang yang masih mau melakukan kejahatan. Artinya orang-orang yang masih mau hidup dalam percabulan, ya, hawa nafsu percabulan, lalu mau menjangkitkan itu kepada jemaat yang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus usir mereka dari tengah-tengah kita, yang orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kita. Ya, di dalam jemaat kita harus usir mereka. Artinya usir bukan karena membenci mereka, tetapi usir itu maksudnya suruh mereka keluar dari gereja karena mereka belum mau bertobat. Artinya mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka masih mau hidup dalam kedagingan mereka. Mereka tidak mau bertobat, lalu mereka mau ajak orang jemaat di dalam gereja untuk melakukan hal yang sama, kehidupan yang sama seperti mereka. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus untuk mengusir mereka, itu suruh mereka keluar dari gereja, dari jemaat. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang jahat di tengah-tengah jemaat atau di dalam jemaat atau di dalam gereja. Jadi orang-orang seperti itu harus disuruh keluar, bukan karena dibenci, tetapi karena kita justru mengasihi mereka supaya mereka bertobat. Karena kalau tidak, mereka akan terus melakukan hal-hal yang najis di tengah-tengah jemaat, di hadapan kita, di mana kita datang ke jemaat itu atau kita pergi ke gereja itu, tetapi orang-orang yang seperti itu masih melakukan hal-hal yang najis di hadapan kita dan di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu semua akan menjadi dampak buruk bagi kita, memberikan dampak yang jelek, memberikan dampak yang tidak baik bagi kita yang ada di dalam jemaat, bagi kita yang ada di dalam community, ya, di mana itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Dia katakan kita harus usir mereka, maksudnya usir, suruh mereka keluar agar mereka pergi dan mereka bertobat. Mungkin di luar, kalau mereka keluar dari jemaat, mereka akan bertobat, mereka akan disadarkan dari dosa-dosa mereka, ya, pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap Tuhan, karena mereka tahu mereka sudah tidak disukai di dalam jemaat, di dalam gereja. Akhirnya mereka boleh disadarkan dan mereka akan kembali berbalik dan bertobat agar mereka tidak binasa dan mereka boleh diselamatkan. Jadi itu ayat-ayat ini yang luar biasa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana dia pada saat itu dia menghadapi jemaat Korintus yang begitu sulit untuk diatasi. Artinya kehidupan mereka itu yang masih penuh dengan duniawi, mereka masih hidup kemanusiawian mereka itu, mereka masih lebih suka hidup dalam keduniawian, mereka tidak mau hidup di dalam kekudusan, mereka lebih suka menikmati hidup dalam kedagingan, ya, kenajisan hidup, kekotoran hidup, maksudnya kekejian hidup, kejahatan, yaitu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi dia harus menghadapi jemaat Korintus pada saat itu di sana dengan menghadapi dengan kelakuan mereka, ya, dengan kehidupan mereka yang tidak menyenangkan Tuhan, kehidupan orang-orang jemaat Korintus pada saat itu di sana yang menjengkelkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan dengan kehidupan mereka yang begitu rupa, dikatakannya bahwa
percabulan seperti itu belum pernah terjadi di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Jadi itu adalah satu kehidupan cabul yang dibenci oleh Tuhan, yang sudah melanggar perintah-perintah Tuhan, melanggar hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus sedang menegakkan hukum kepada mereka jemaat Korintus untuk membawa mereka kembali bertobat, supaya mereka itu boleh kembali kepada Tuhan, ya, dan mereka boleh dikuduskan, hidup kudus, maksudnya mereka bertobat, jadi hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus hidup di dalam pertobatan, kita harus hidup kudus, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup dalam pertobatan itu harus memberi dampak, ya, dari kehidupan kita sehari-hari. Harus ada pertobatan, yaitu buah pertobatan. Itulah dampak yang harus dilihat orang. Kita ada buah pertobatan. Jadi bertobat itu benar-benar bertobat. Jadi bukan bertobat bermain-mainnya atau berpura-pura, tetapi sungguh-sungguh bertobat sehingga buah pertobatan itu terlihat. Orang boleh melihat semua bahwa orang itu betul-betul sudah bertobat, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, dan dia tidak mau lagi hidup di dalam hawa nafsu percabulan lagi, dia sudah diselamatkan. Jadi orang-orang seperti itu yang kita akan lihat kalau memang mereka betul-betul sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan selamatkan mereka. Jadi ini ayat-ayat ini yang luar biasa yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengajar kita juga pada saat ini, karena pada saat itu dia mengajar jemaat Korintus di sana, dan sekarang ini menjadi pelajaran bagi kita umat Tuhan yang ada saat ini, pada zaman ini. Kita juga harus melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman-Nya. Jangan lagi kita hidup seperti orang duniawi, jangan lagi kita hidup seperti orang-orang cabul, ya, karena orang-orang cabul itu Tuhan bilang kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum di neraka. Artinya itu sudah ada ayatnya. Tuhan sudah katakan lewat ayat-ayatnya yang lain, di mana orang-orang cabul, ya, pembunuh, orang cabul, ya, orang-orang pencina yang tidak mau bertobat, Tuhan katakan mereka pasti akan menerima hukuman. Jadi mereka semua itu penyembah berhala, semua sudah dikatakan mereka itu akan dihukum kalau mereka tidak bertobat. Jadi kuncinya sebenarnya itu hanya bertobat, ya Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup di dalam, maksudnya hidup seperti itu, kita masih hidup dalam percabulan, perjinahan, ya, kejahatan, pembunuhan, atau kekikiran, atau penyembah berhala, kita harus bertobat, ya. Kita harus bertobat. Itu kuncinya cuma satu. Kembali, Tuhan katakan berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak mau ada yang binasa. Dia tidak menghendaki ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu, kuncinya hanya satu. Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita harus berbalik dan bertobat kalau kita masih hidup seperti itu. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup di dalam perjinahan, percabulan, ya, kenajisan hidup, kejahatan, semua itu yang tidak disukai Allah, yang dibenci Allah, kita berbalik dan bertobat. Karena kunci ada di tangan kita. Kita yang harus memilih. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih, untuk kembali dan bertobat agar kita boleh diselamatkan, ya. Jadi jangan kita hidup seperti itu terus-menerus sampai Tuhan kembali, karena kita pasti akan binasa. Biarlah kita semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita semua boleh dibawa untuk bertobat agar kita semua tidak binasa, dan kita semua boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita lewat anugerah-Nya, lewat kasih karunia-Nya, lewat kasih anugerah-Nya. Karena itu adalah rencana Bapa di surga yang sudah memberikan keselamatan bagi umat manusia lewat anugerah-Nya, ya, anugerah keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa di surga lewat anaknya, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar mempelajari kebenaran firman Tuhan dan memperhatikan
Dan kita harus menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya jangan kita hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi jadikanlah firman Tuhan itu satu pegangan hidup kita, satu pedoman hidup kita, menjadi satu tuntunan bagi hidup kita yang membawa kita, menuntun kita di setiap hari agar kita tidak berjalan lagi di dalam dosa. Artinya agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak mau hidup lagi di dalam dosa. Kita sudah bertobat, berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan. Jadi kita pegang erat firman Tuhan itu, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya. Kita pegang erat, jangan kita mempermainkannya, karena itu semua adalah kasih anugerah-Nya yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat manusia untuk diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tetapi jangan kita salah gunakan kasih Kristus, jangan kita mempermainkan kasih anugerah-Nya ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam hyper grace, yaitu orang-orang yang mempermainkan kasih karunia, orang-orang yang suka mempermainkan kasih anugerah Tuhan. Mereka pikir kita sudah terima Tuhan Yesus, kita masih boleh hidup di dalam dosa, kita masih boleh kompromi dengan dosa ya. Jangan saudara, karena kita akan binasa. Itu iblis yang membuat kita hidup seperti itu, dan kita akan binasa. Kita harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki, tetap hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berilah buah pertobatannya agar kita boleh berhidup, kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya sendiri, karena saya pun yang membawa firman pada hari ini, menyampaikan firman, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua boleh dituntun oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mau hidup kudus dan bersih di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuduskan kita, bersihkan hidup kita, agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh memberkati Bapak, Ibu, dan juga kami semua ya. Dan biarlah semua apa yang Tuhan sudah jelaskan atau sudah firmankan kepada kita boleh kita simpan di dalam hati dan pikiran kita di setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab ada waktu, ada saatnya nanti kita sudah tidak dapat berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab ada waktu, ada saatnya nanti kita sudah tidak dapat mendengarkan firman Tuhan lagi, karena sudah saatnya Tuhan harus kembali. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan terus meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh menuntun kami, menegur kami, mengajar kami, dan membawa kami pada rencana Tuhan, kepada rencana Tuhan yang indah, dan setiap kebenaran firman Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Kami serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami serahkan juga keluarga kami yang belum diselamatkan. Setiap keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan.
dan bertobat dan menerima keselamatan. Kami juga menyerahkan Bapak orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, biarlah Tuhan juga lawat mereka, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan selamatkan mereka. Bapak, kami menyerahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa, biarlah Tuhan yang juga menolong Bapak, Tuhan yang membawa Bapak setiap pemerintah, para leader untuk melakukan pekerjaan mereka menurut kehendak Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka menurut kehendak-Mu Bapa. Dan Bapa, kami menyerahkan juga cuaca di setiap hari, biarlah Tuhan yang terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapa setiap orang-orang, setiap negara yang sedang menghadapi bencana-bencana alam yang terjadi, terlebih-lebih di Indonesia Bapa. Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan berikan kemurahan hati dan belas kasihan-Mu Bapa untuk mengampuni mereka, untuk membawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh disadarkan lewat apa yang terjadi. Mereka boleh disadarkan, mereka tahu bahwa mereka perlu Engkau, mereka akan mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengontrol Bapa bencana di sana, agar Tuhan boleh hentikan Bapa, dan mereka semua boleh kembali Bapa untuk menjalankan kehidupan mereka di setiap hari, terlebih-lebih anak-anak yang tidak bersalah. Tuhan, lindungi mereka semua, mereka anak-anak yang belum berbuat kesalahan, biarlah Tuhan tolong mereka, lindungi Bapa, mereka berkati mereka, dan Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Setengah 10, jam 9 lewat. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone.